Cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok Yakuza yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Tomo. Diketahui ia sedang menyelundupkan narkoboy untuk diedarkan di Korea dan berhasil menangkap seorang polisi yang menjadi mata-mata di organisasinya. Tak lama, partner Tomo datang dan dia bernama Song Chul. Di sana diperlihatkan betapa kejam dan sadisnya Yakuza tersebut saat menghabisi si mata-mata. 내일 바이오 미팅 준비나 잘해. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan inilah alur cerita film The Roundup No Way Out. Keesokan harinya, Song Chul dan Tomo menemui seorang langganannya yang merupakan anggota dari gangster triad, di mana bos gangster yang merupakan seorang wanita ini pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar, yang membuat Song Chul dan Tomo berjanji untuk segera menyiapkan narkoba jenis baru bernama Hyper sebanyak 20 kg. 20kg 가져다 드리죠. 25斤或2目钱。来，都是兄弟。 Beralih ke tempat lain, terlihat seorang pengguna jalan yang sedang dipukuli oleh preman jalanan hanya karena mengklaksonnya karena menghalangi jalan. Karena kemacetan yang tak kunjung reda, tak lama muncullah Ma Dong-suk, sang jagoan kita yang turun langsung untuk mengatasi masalah tersebut. Saat tiba di kantor, kita akan diperlihatkan seorang kapten polisi yang bernama Jang Tae-suk, atau yang kita sebut saja si Ujang. Dia menceramahi si Doksu mengenai cara menangani pelaku kriminal dengan cara kekerasan. Di sana juga terdapat rekan kepercayaan si kapten yang bernama Kim Mang Jae, atau kita sebut saja Mang Jae. Kemudian Doksu pergi ketika mendapat laporan tentang sebuah kasus bundir di lokasi sekitarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ternyata si dokter pun menemukan banyak sekali zat Hyper alias narkoboy jenis baru di dalam tubuhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban bukan mati karena jatuh, melainkan karena overdosis narkoboy Hyper. Dari informasi yang didapatkan, Ma Doksu pun memulai penyelidikan bersama satu anak buahnya. Mereka kemudian pergi ke klub yang sempat didatangi oleh si korban. Setelah memberi upah kepada si informan, Doksu pun langsung berjalan menuju lantai VIP yang dijaga oleh seorang bodyguard tinggi besar. Kemudian dia sempat mendorong tubuh Ma Doksu sehingga tanpa banyak bicara, Ma Doksu si tangan besi langsung memukulnya hingga terkapar. Kemudian dia langsung mendatangi salah satu ruangan VIP yang menjadi tempat berkumpulnya si pengedar narkoboy. Setelah barang bukti berhasil didapatkan, muncullah si security bersama dengan rekannya yang lagi-lagi harus dibuat terkapar untuk kedua kalinya oleh si tangan besi Doksu. Dan dia menemui sang owner yang kebetulan sedang bernyanyi bersama para LC di sana. Saat tiba di kantor, si owner ternyata tidak terlihat kooperatif. Yang terpaksa ketika cara lemah lembut tidak mempan, maka jangan salahkan si gemoy ini apabila kepalan tangan yang akan membuatnya berbicara. Akhirnya, si owner pun buka mulut tentang seorang tamu VIP yang merupakan wanita kaya raya, pemilik bar elit khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Dari sanalah narkoboy itu berasal dan mengakibatkan klubnya semakin ramai. Bersama dengan si informan di lapangan, Ma Doksu dan rekannya pun akhirnya tiba di kediaman si wanita kaya raya yang menjadi pengedar narkoboy di klub malam. Yang di situ, Doksu lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang bodyguard tinggi besar yang membuatnya kembali harus mengeluarkan tinjunya untuk menumbangkan si bodyguard tersebut. Setelah menemukan barang bukti, si wanita kaya raya pengedar ini
akhirnya berbicara dan mengatakan bahwa narkoboy hyper tersebut berasal dari seseorang yang bernama Hiroshi yang merupakan yakuza Jepang yang berada di Korea. Setelah lokasi apartemen Hiroshi didapatkan, si Doksu pun segera menghubungi Kapten Ujang untuk segera menuju ke TKP guna melakukan penggerebegan. Tanpa Madoksu, Kapten Ujang tampak kewalahan ketika Hiroshi dan rekannya menyerang mereka dengan pisau dapur. Namun berkat kerjasama yang sangat apik, mereka pun berhasil mendapatkan barang bukti berupa obat hyper sebanyak 20 kilo sekaligus membawa si Hiroshi. Namun di perjalanan muncullah 3 orang misterius yang menabrak mobil si Kapten Ujang dan mengambil 20 kilo narkoboy hypernya. Mereka pun menghabisi Hiroshi dengan begitu kejamnya, dan ternyata orang misterius itu tidak lain dan tidak bukan adalah Song Chul. Sung Chul dan 2 anak buah setianya pun mendatangi markas si Tomo dan sempat menghajar mereka semua. Sung Chul marah kepada Tomo karena lalai mengawasi Hiroshi sampai-sampai narkoboy hyper tersebut nyaris saja jatuh ke tangan para polisi. Yang di sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Tomo telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalin kerjasama dengan si Song Chul. Sung Chul yang punya kecenderungan psikopat pun tidak takut dengan si bos Yakuza dan tidak peduli dengan nasib Tomo apabila aksi mereka ini ketahuan. Sehingga Sung Chul pun menyuruh Tomo untuk segera mengemas ulang narkoboynya dan bersiap untuk bertemu dengan si bos gangster tepat esok malam. Kembali ke si Doksu dan rekannya yang tengah menjenguk si kapten di rumah sakit. Di situ hanya ada 2 anak buahnya yang mengalami luka ringan dan sementara si kapten masih sedang mendapat perawatan intensif karena mengalami luka yang cukup parah. Si Doksu pun dengan baik hati membawakan nasi dan belut bakar untuk mereka makan. 모르는 거야? 예, 그게 너무... 형님. 동구야. Tak lama muncullah seorang polisi dari Satuan Reserse Narkoboy yang rupanya sudah lama menyelidiki tentang kasus narkoboy hyper tersebut. Bahkan kaptennya sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik di pesisir pantai. Yang ternyata si mata-mata yang dibunuh oleh Song Chul di adegan awal film adalah seorang kapten polisi dari divisi narkoboy, di mana Doksu pun langsung mendatangi divisi narkoboy tersebut di Polres lainnya. Dan Anda pasti akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika si Sung Chul dan anak buah setianya ternyata para detektif kepolisian yang bertempat di distrik lain. Tentunya Sung Chul melarangnya ikut campur. Dan karena si Doksu masih menghargai Sung Chul sebagai sesama polisi, dia pun segera mengalah dan langsung pergi setelah memberikan kartu namanya. 형. 그만. Di perjalanan pulang, si Doksu sempat mendapat telepon dari si informan mengenai seorang pengelola klub malam yang juga sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Dia pun langsung mendatanginya. Saat mendapat sambutan yang kurang enak, seketika Cherry pun menjadi ciut setelah dihantam oleh kepalan tangan besi si Doksu. Untungnya di sini Cherry sangat kooperatif dengan langsung menunjukkan wajah si Tomo, sehingga mereka pun langsung meluncur ke klub malamnya berharap Tomo berada di sana. Beralih ke negara Jepang, kita akan diperlihatkan sang bos besar Yakuza yang sudah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh si Tomo. Beliau pun mengutus orang kepercayaan yang bernama Riki. Dia ditugaskan untuk mengatasi si Tomo. Selintas tentang Riki, dia dikenal sangat sadis, bengis, dan tak kenal ampun. Tanpa buang waktu, Riki dan pasukan Yakuza Jepang pun langsung menyerang markas Tomo dan menghabisi semua anak buahnya, sementara Tomo ternyata sudah kabur entah kemana. Di saat yang sama, Song Chul nampak sedang menunggu Tomo yang tak kunjung datang untuk membawa narkoboy hypernya. Namun nyatanya, Tomo tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang,
karena si bos besar Yakuza sudah mengetahui tentang pengkhianatannya dan narkoboy 20 kilo tersebut terpaksa disembunyikan Tomo demi keselamatan nyawanya. Di lokasi lain, si Doksu sudah tiba di klub malam milik Cherry. Mereka pun dipandu masuk oleh sang manajer klub yang di situ ada Kim sebagai anak buah Tomo. Namun mereka pun mulai menyerang dan terpaksa si Doksu yang overpower pun langsung mengeluarkan tinju besinya. 야야야. 뭐? 나와. Setelah semuanya tumbang, Kim pun akhirnya mau memberitahu lokasi Tomo berada. Yang kemudian si Doksu pun langsung meluncur ke lokasi. Si Doksu sempat melihat Tomo namun gagal menangkapnya setelah Riki berhasil menabraknya. 마사, 아이고 너스러. Sementara Sung Chul tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan setelah menyadari jika si Doksu sudah masuk terlalu jauh ke dalam kasus tersebut. Tomo sendiri dibawa ke dermaga dan diinterogasi langsung oleh Riki yang menanyakan tempat narkoboy senilai 30 juta dolar tersebut. Namun Tomo dengan percaya diri menolak buka mulut karena dia yakin Riki tidak akan berani membunuhnya karena hanya Tomo yang mengetahui lokasi narkoboy tersebut. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Riki ini bukanlah tipikal orang yang bisa diajak negosiasi. Sehingga setelah mendapatkan laporan tentang keterlibatan Sung Chul dalam masalah ini, Riki pun dengan santainya membunuh Tomo dan menjadikan Sung Chul sebagai target utama selanjutnya. Belum selesai dengan masalah obat dan Yakuza, nampaknya Sung Chul terus dikejar masalah ketika gangster Triad sudah tidak sabar menunggu narkoboy tersebut. Sampai-sampai si botak ajudan si bos Triad pun berani menampar wajah Sung Chul dan inilah yang terjadi. Sung Chul nekat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya yang telah melawannya. Sehingga Sung Chul meminta si bos Triad untuk bersabar sedikit lagi dan tetap pada kesepakatan di awal. Kembali ke si Doksu yang terpaksa memilih kamar hotel Pantura sebagai lokasi interogasi si Kim. Sebagai orang yang bertugas di pengemasan dan pengiriman, Kim pun menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Di antaranya, ada bos besar Yakuza, bos besar Triad, Riki, Tomo, dan antek-anteknya. Namun, ada satu orang misterius yang Kim sendiri tidak tahu persis siapa orangnya. Dan dialah partner Tomo dalam bisnis kotor tersebut. Sebelum pergi menemui Cherry, Madoksu pun harus lebih dulu menemukan obat yang disembunyikan oleh Tomo sebelum Riki dan para Yakuza Jepang. Berkat informasi dari si Kim, mereka pun pergi ke klub kapal persiar yang di situ sudah ada anak buah Riki yang berjaga. Dan si Doksu pun menghabisi mereka semua dengan mudah. Sebagai seorang detektif kepolisian, insting si Doksu tentunya lebih tajam dari orang biasanya. Yang dengan fisik kuatnya, Madoksu pun membuka sebuah berangkas hanya dengan menggunakan tangan kosong yang pada akhirnya mengarahkan mereka semua pada tali di luar kapal yang menjadi tempat persembunyian obat tersebut. Setelah obatnya ditemukan, kini si Doksu hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. Dia pun mendatangi Cherry yang kebetulan sedang COD-an dengan pasangan kekasih yang ingin membeli mobilnya. Alih-alih mendapat untung besar, Cherry justru harus ikhlas menjual mobilnya dengan harga yang sangat murah setelah si Doksu datang di waktu yang tidak tepat. 3,000원만 줘요. 에? 네? 얼마요? 3,000원. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Cherry pun bersikap kooperatif dengan menelepon Sung Chul alias si orang misterius. Kemudian dia mengirimkan foto selfie dirinya dengan obat hyper tersebut untuk memancingnya. Sung Chul pun setuju untuk melakukan pertemuan di suatu tempat yang sudah ditentukan. Namun, Sung Chul sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan. Sung Chul yang cerdas pun nekat mendatangi Riki di markas utamanya.
Sempat terjadi sedikit ketegangan, Ricky pun berhasil terkibuli dengan bersedia untuk bekerja sama dengan dirinya. Cherry pun pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan narkoboy palsu. Yang sampai detik ini, si Doksu sama sekali belum menyadari kalau orang misterius yang dimaksud adalah Sung Chul, sang kapten polisi yang pernah ditemuinya. Cherry yang ketakutan pun masuk ke dalam sendirian, yang alangkah terkejutnya dia saat melihat Ricky dan pasukan Yakuzanya telah menunggu kedatangannya. Mendengar suara teriakan Cherry, si Doksu pun langsung masuk begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, sang jagoan kita semua pun harus tumbang ketika dipukul besi tepat di bagian kepalanya. Di saat bersamaan, Sung Chul dan anak buahnya pun dengan cepat menyergap rekan Doksu di dalam mobil dan mengambil semua narkoboy aslinya. Sementara si Doksu dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai di mana narkoboynya berada. Saat itulah Ricky mendapat telepon dari Sung Chul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan. Sekaligus, dia pun berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sung Chul akhirnya bisa memiliki semua obatnya untuk dirinya sendiri. Ricky pun di sana cukup marah karena telah terkibuli oleh si Sung Chul. Tapi di sana Madoksu pun akhirnya siuman dan langsung menghajar beberapa anak buahnya. Ricky pun di sana menyuruh dua jagoan terakhir untuk maju. Tetapi si Doksu berhasil mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah. Sehingga ketika hanya tersisa Ricky, dia pun tidak punya banyak opsi selain menghadapi Madoksu seorang diri. Si kapten dan anak-anaknya pun datang layaknya polisi India yang datang di waktu yang sudah tidak dibutuhkan. Sementara Sung Chul dan anak buahnya terlihat sedang berkemas di kantornya dan akan segera pergi melakukan transaksi dengan si bos triad. Namun niatnya harus kandas tatkala si Doksu muncul untuk mencegah mereka berdua. Anak buah Sung Chul berhasil diringkus sementara si Doksu mengejar Sung Chul yang lari ke dalam kantor. Di mana Sung Chul benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi, selain menghadapi Madoksu secara langsung. Sung Chul yang di awal tampak beringas, kini terlihat seperti ayam sayur yang tak berdaya. Di mana si Doksu berkali-kali membogom tulang rusuknya, bahkan sesekali meng-smackdown-nya hingga terlempar cukup jauh. Untuk kesekian kalinya, Kapten Ujang dan yang lainnya pun datang terlambat tepat saat pertarungan sudah usai. Meskipun mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik, yang karena si Doksu sudah menimbulkan kekacauan dan kerusakan di beberapa tempat, dia pun harus ikhlas tidak kebagian bonus dari si Kapten Ujang yang seolah punya dendam pribadi terhadapnya. Terakhir, kita akan diperlihatkan Jang Isu, sang mantan bos gangster di film pertama, yang kini sudah menjadi sukses menjadi pengusaha tempat judi, di mana si Doksu kembali muncul dalam kehidupannya untuk meminta bantuan yang sepertinya cerita akan masih berlanjut di film selanjutnya. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film The Roundup No Way Out atau Blood in Pain. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.